Oh, saya izin berdiri ya. Biar ibu-ibu perso kalau saya bisa berdiri. Ya. Alhamdulillahilladzi farada alaina hajja baitikal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan BSI Kota Yogyakarta, hadir dalam kesempatan ini Mas Afrizal beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Muhammad Tahrir SEMM beserta seluruh jajarannya, jajaran panitia, Bapak Ibu seluruh jamaah haji Kota Yogyakarta tahun 2026 yang saya hormati dan juga saya muliakan. Tadi saya menyebut jamaah haji ya. Setuju apa mboten? Memang istilah kita di undang-undang ketika sudah mendaftar itu bukan lagi calon, sudah mendapat predikat jamaah haji. Kalau ada yang daftar kemudian kapundhut, setuju mboten niki kalau sudah melaksanakan ibadah haji? Setuju itu. Jadi ketika sudah mendaftar oleh regulasi kita disebut jamaah haji. Milo kalau nanti saya menyapa jamaah haji ampun digeguyu itu. Setuju nggih? Setuju. Karena memang regulasinya seperti itu. Yang belum mendaftar itu istilahnya calon jamaah haji. Bapak Ibu hadirin, yang pertama saya nderek nepangaken. Nama saya tadi sudah disebut Nadhif. Itu sudah nama panjang, itu juga sudah nama lengkap saya. Kayaknya kados casingnya, karena casingnya itu enggak tinggi, maka namanya juga pendek itu. Nadhif saja. Tapi ketika saya tanya ibu saya, Bu, nama saya kok pendek toh? Oh, enggak panjang. Aslinya itu berdasarkan hadis Rasulullah itu ada begini. La yadkhulunal jannata illan nadhif. Wah. Jadi besok itu tidak akan ada yang masuk surga kecuali nadhif itu. Itu hadis Rasulullah. Jadi siapapun yang bersih lahir dan batin, insya Allah besok bareng-bareng masuk surga dengan saya. Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi mboten usah dawa-dawa. Nama itu nggak usah dawa-dawa, mudah dihafal. Nadhif itu. Jenengan nek mboten napa, mboten familiar, tapi saya yakin panjenengan ketika di lembaga pendidikan ada unen-unen an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian saya diberikan amanah di Kementerian Agama Kota Yogyakarta sejak tahun 2022. Jadi meh 3 tahun. Besok November 3 tahun. Insya Allah siap membersamai Bapak Ibu, karena pertemuan jamaah haji itu tidak hanya hari ini bukan yang terakhir, tapi masih panjang. Masih panjang sampai nanti proses pemberangkatan, pemulangan, ketemunya ya kuakui gitu, ketemunya ya iki gitu, iki. Mudah-mudahan panjenengan boten jelek ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Tahir itu. Insya Allah saya nggak jelek membersamai dan bareng-bareng dengan panjenengan gitu nggih. Ya, nanti ta'aruf sambil jalan, karena saking seringnya ketemu, senajan boten tepang jenenge, tepang wajahnya, paham wajahnya, insya Allah monggo Pak gitu, biasanya begitu, monggo Bu gitu, walaupun tidak
kenal. Nah, ini karena hari pertama, pertemuan pertama, setidaknya kita harus perso Bapak Ibu semuanya, dan paling boten kenal dengan siapa nanti yang akan bersamai di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, nanti saya sapa dengan halo, nderek dijawab dengan hai. Kalau saya sapa dengan hai, dijawab dengan setuju nggih? Bisa diuji cobakan? Bisa ya? Halo. Hai. Hai, halo. Pun mumet pun. Ya, jadi persoalan kita di haji itu setidaknya ada dua. Yang pertama antrinya panjang, kemudian yang kedua ketemunya lansia. Halo. Ya, ini lansia yang bagus ini. Jadi sadar ketika kemudian diwulak-walik mumet, konsentrasinya buyar, ini wajar itu. Karena ketemunya lansia. Kita sudah paham itu. Jadi sudah mendampingi cukup lama. Hai hai. Nggih, biar gaul gitu Bu ya. Walaupun lansia tapi gaul gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nyuwun sewu saat ini mendapat tugas yang ringan menurut saya. Sering saya sampaikan, saya tugas hari ini ringan, hanya menyampaikan dan bercerita. Bercerita tentang haji, menyampaikan tentang kebijakan haji. Ini ringan. Lah panjenengan tugasnya saat ini berat menurut saya. Harus mendengarkan. Mendengarkan itu tugas berat loh Pak. Leres nama mboten? Sobi binjing Jumat nggih. Jumat jamaah kita yang kakung-kakung ketika mendengarkan khutbah, khotibnya ngantuk apa mboten? Khotibnya ngantuk apa mboten? Mboten, karena tugasnya ringan gitu. Tapi jamaahnya banyak yang ngantuk. Jenengan kalau tahu jamaah Jumatan mawon. Karena memang tugasnya berat. Nggih. Jadi kulo ikhlas karena saat ini panjenengan tugasnya berat gitu. Mau ngantuk kinten-tinten angsal apa mboten? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Mau etok-etok mirengaken ya ora apa-apa. Nggih. Mau selonjoran juga boleh. Pokoknya saya ikhlas. Yang di belakang mau ngambil gambar saya untuk profil juga kurang gawean. Nggih. Pun sepakat nggih? Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu dari imigrasi ya. Imigrasi. Bahwa terkait dengan haji itu visinya ada dua. Halo? Yang pertama mabrur, kemudian yang kedua mandiri. Mabrur, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada kata lain, balasannya adalah surga. Milo semua jamaah haji ketika ditanya mesti cita-citanya adalah haji mabrur. Sanes haji mabur. Tidak hanya haji mabur yo, tapi kemudian juga mabrur. Lah Bapak Ibu jamaah haji perlu diketahui ya, sekedar apa? Refresh. Ada beberapa syarat bahwa kita supaya mendapatkan predikat haji mabrur. Yang pertama Bapak Ibu, haji mabrur itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Ikhlas. Tulus ikhlas hanya karena Allah. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Tapi salah satunya haji yang kemudian disertai dengan lillah. Walillahi
'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau Allah kemudian mengingatkan bahwa haji itu kudu lillah, berarti ditengarai di situ sesungguhnya haji itu potensi mboten lillahnya itu kenceng dan terbuka. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Jadi potensi mboten lillahnya itu tinggi haji itu. Tadi mungkin ada di antara kita itu pas pamit dari rumah ketemu tetangga di jalan. Bu ajeng tindak pundi? Ajeng manasik haji. Itu kira-kira syiar napa umuk? Halo? Hai. Kira-kira syiar napa umuk, Bu? Iya, karena itu tadi. Jadi haji itu potensi umumnya itu kenceng. Milo di awal-awal ini selalu saya sampaikan bahwa haji itu misinya adalah haji mabrur. Salah satu haji mabrur itu harus dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Teng mriki pun ikhlas insya Allah. Mulai pemberangkatan, pendaftaran diniati haji hanya semata-mata nderek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai Mekah. Bukan berarti nggak ada godaan. Godaannya soyo kenceng. Begitu di Multazam, ini HP kok bagus banget, hasil fotonya juga bagus, kemudian selfie gitu, selfie dekat Multazam. Wah ini kalau nggak di-share iman-iman ini, grup apapun kemudian di-share, jenengan sudah berada di Masjidil Haram. Nun sewu nih, syiar nopo umuk? Kenceng ya umumnya ini, kenceng umumnya. Mila Allah Subhanahu wa taala sepisan malih nyun sewu mengingatkan kepada kita semua haji betul-betul lillah. Mila leres bahwa rukun haji itu rukun yang kelima. Jadi kita pastikan dulu syahadatnya clear. Kita pastikan dulu sholatnya nggak ada masalah. Kita pastikan dulu puasanya juga boten wonten sing bolong. Zakatnya juga clear. Lah kalau kemudian empat-empatnya ini clear, insya Allah hajinya lillah. Tapi saya nggak yakin ketika sholat ya ora tahu gitu, kok tiba-tiba haji. Masalah apa mboten? Masalah itu. Wonten apa mboten? Hadir. Iya. Jadi sekali lagi leres bahwa potensi umumnya kenceng. Yang pertama ikhlas. Monggo milo ditata. Lahir batin kita harus ditata. Haji betul-betul karena niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadose Bapak Ibu, kadose. Ini juga panjenengan hajinya juga terakhir. Kalau reguler loh niki. Nggih napa mboten? Daftar 34 tahun yang akan datang baru berangkat. Jenengan berangkat tahun 2026, kalau misalnya mau daftar lagi boleh, tapi harus sudah 10 tahun. Jadi kundur saking Mekah Madinah kalewu 26. Terus pengen berangkat lagi, itu kesempatan panjenengan daftar itu 10 tahun yang akan datang. Yuswa pinten, Mbah?
2026 berangkat, mau daftar lagi berarti 82 tahun beliau baru ada kesempatan bisa daftar lagi, ditambah 34 tahun. Kerso mbah, 150 tahun misalnya. 150 tahun itu dijamin jenengan sudah dikonco mbah. Nggih. Mila monggo, ini adalah haji yang pertama dan yang terakhir. Mila niat jangan pernah kita cederai dengan umuk. Mencari yang lain bukan kemudian mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Monggo ditoto. Hati kita tata. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nuwun sewu. Iblis di sana itu luar biasa. Jadi yang dikirimkan oleh Allah itu iblisnya sudah profesor doktor di sana itu. Mila mboten usah werni, mboten usah mengo. Jenengan donga misalnya bahasa Arab mawon, iso digeguyu kali iblis. Wah, ini bahasa Arabnya kok ting. Wah, iblisnya itu bahasa Arabnya. Wah, di sana itu bahasa Arabnya fasih-fasih. Mila donga basa Jawa mawon, enggak paham iblis itu kayaknya. Okay. Yang pertama, ikhlas. Hanya sekedar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali. Syaratnya haji mabrur itu kudu sabar. Sabar. Karena sejak di tanah air semua etape haji itu dihadapkan dengan kesabaran. Mulai daftar di BSI kadang-kadang antri napa mboten? Antri. Piye carane enggak antri Pak Afrizal? Iya. Pak Afrizal kalau pengen enggak antri lewat jenengan mawon Pak. Saya enggak mau itu. Biasanya Pak Afrizal kemudian ada jamaah, Pak saya titip ini Pak jamaah, terus didisik kalau Pak Afrizal. Saya enggak tahu itu punya kok begitu itu. Kalau yang namanya di mana-mana itu kan butuh kesabaran. Mulai daftar sabar, nunggu juga sabar. Pinten tahun Bu? 14 tahun. Alhamdulillah sehat walafiat. Derek nanti kalau ada tetangga yang mau daftar, nggak usah kemudian berpikir 34 tahun. Yang penting daftar. Urusan berangkat atau tidak itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita apa? Ya daftar. Kalau pengen haji ya daftar. Kalau pengen dipanggil ya daftar. Nggak bisa kemudian hanya mung dongo. Saya supaya dipanggil ya Allah, saya dongo mawon. Nggak bisa. Ikhtiarnya harus daftar. Mau sepuh, muda, langkung saya. Mila sekarang Pak Tahrir ini ada program namanya Syahidin. Sadar haji sejak dini. Jadi putrane putune tuku motor 35 yuta iso, mosok kemudian kuota 20 yuta enggak mampu. Nah, ini menjadi renungan. Jadi anak-anak kita sejak usia SD, MI misalnya lulus, kalau orang tua punya kemampuan, daftarkan haji. Sepakat? Supaya apa? Besok ketika berangkat mboten kados panjenengan yang langsia ini gitu. Leres nggih? Jadi usianya muda. Ya usia 45 tahun sudah berangkat haji. Bapak Ibu nggak bisa memberikan sesuatu, nek ndukok ke omah yo sengoro misalnya, sudah tak warisi kuota saja itu. 25 juta mengantarkan beliau anak-anak kita mendapatkan bahagia dunia akhirat. Laisalahul jaza illal jannah. Itu keren itu. Itu berpikir keren menurut saya. Duitku yo ora sepiro, sudahlah tak daftarkan haji. Putu putra keluarga monggo. Mumpung
apa? Masih 25 juta. 25 juta. Nek tahunnya tetap panjang. Iya. Nuwun sewu. Kalau antrian panjang itu sing daftar usianya masih muda, apalagi baru lulus SD, kira-kira mikir panjang nopo mboten? Anak-anak itu nggak mikir mau berangkat tahun kapapun nggak ada masalah. Tapi benten kalau yang daftar ini yuswane 72 tahun. Baru daftar ke BSI, ke Kemenak, kundur sambil tiduran itu menggalih. Ya Allah kok suwi banget 34 tahun. Tekan nopo? Boten. Tapi benten kali yang daftar itu usia 12 tahun, nggak pernah menggali. Milo secara psikologi persoalan yang tadi saya sebut, lansia, panjang antrian, itu selesai terjawab dengan syahidin, sadar haji sejak dini. Derek nanti ditularkan pada keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Ora usah nyontoh aku, daftarku dhisik usia sudah swidak loro tahun, malah saiki 72 tahun nembe berangkat. Nah, nanti ditularkan itu. Sampai mana tadi? Sabar ya, sabar. Pendek kata nuwun sewu, dari tanah air sampai ke tanah suci, ujian kesabaran selalu nanti akan kita hadapi. Mila nuwun sewu, pokoke haji kudu ususe dawa. Nanti ketemu warni-warni. Satu kamar misalnya, ono sing seneng AC, ono sing seneng boten AC. Ketemu nanti itu. Ono sing ngoroknya halus. Ada enggak yang ngoroknya halus? Tapi ada yang kenceng. Nanti ketemu di sana itu. Ono sing dahare. Nah, ono sing dahare pas-pasan. Ono sing seneng asin, ono sing seneng lagi. Nanti ketemu di situ. Warni yang bisa melanggengkan persaudaraan dalam heterogenitas adalah kesabaran. Ada Bapak Ibu di sana itu berangkat dari tanah air, niatnya haji, kemudian di sana malah jodaan. Saya ketemu tahun 2010 suami istri di sana, kemudian minta pokoknya Mas mulai saat ini saya nyuwun cerai gitu. Itu ketemu gitu. Ya tadi itu karena iblisnya profesor. Ini kesempatan Bapak Ibu, masih ada waktu, monggo ditata hati kita. Kita nanti dengan istri kita, kita nanti dengan suami kita. Kemungkinan suami kita juga kolo-kolo gandeng jamaah putri yang lebih cantik dari panjenengan. Loh mungkin satu rombongan, satu regu gitu, istrinya malah lungo gitu, keblasuk maksud saya itu. Jadi jamaah haji keblasuk itu banyak. Ketemu kok satu rombongan, lho Bu jenengan kali sinten? Kulo niku mboten gue sinten-sinten ya mung piyambak. Nggo kali kulo lek wangsul. Itu mungkin. Kalau ususnya enggak dawa, masalah napa mboten? Kayak bojomu kayak mulai itu. Setan iblisnya datang. Milo kedah sabar. Hatinya sabar. Pokoknya tidak ada kata lain, hanya haji karena Allah Subhanahu wa taala. Suami niatnya baik nulung niku saya napa mboten? Saya tahu betul, saya itu. Karena hati kita ora iso nampa selalu negatif, akhirnya munculnya adalah prasangka negatif. Sabar. Jadi nanti ada yang menjadi ketua regu, ada yang menjadi ketua rombongan. Jadi istilah regu niku berapa? 10 ya, Pak Tahrir, 10 ya regu ya. Kalau rombongan 40 orang. Nanti jenengan akan dipondok-pondok. Nanti panjenengan ada yang menjadi ketua regu, ada yang menjadi ketua rombongan. Kok ada kemudian ketua regu itu ngendika begini,
Bu, Bapak, saya itu kurang sabar pripun. Itu pertanda ketua regu yang tidak sabar. Kok opo-opo aku gitu, kurang sabar pripun kula. Ini pertanda ketua regu atau ketua rombongan yang tidak sabar. Sabar. Yang kedua, jadi milo ngati-ngati. Sekali lagi hati. Itu dari migrasi sudah rawuh itu. Ini dari migrasi sudah datang, dilanjutkan apa mboten iki? Halo? Ngantuk angsal apa mboten? Ya. Boleh. Ya. Tapi nggak ada yang ngantuk ya Bu ini. Sabar. Kemudian yang ketiga, kudu taat. Yang ketiga, taat aturan, taat ketentuan ilmu manasik. Jadi yang namanya haji itu sudah diatur Bapak Ibu, sudah diatur. Sarane tawaf niku pripun nggih pun diatur. Tawaf itu mubang 7 kali. Kok jenengan ajeng Rasulullah 8 nggih saged gitu. Itu kira-kira mabrur apa mboten? Mboten. Yang namanya tawaf juga begitu. Meloka, melaku, meloya, melayu. Dari Safa, Marwah. Kok jenengan, saya dari kota Yogyakarta ini jamaah istimewa. Bukan dari Safa tapi Marwah dulu. Itu artinya tidak taat. Termasuk kemudian taat terhadap ketentuan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Kalau tidak taat niku ngrekasake orang lain Bapak Ibu. Ngrekasake orang lain. Contoh, misalnya ada jamaah haji yang mau masuk pesawat dari Jogja ini. Mau kemana Pak? Mau haji. Mas, Mbak, gandeng saya itu mau haji, saya pengen duduk yang paling depan pokoknya. Ini kan mau haji. Soft yang terdepan adalah yang paling utama katanya. Jamaah haji dari mana tadi? Yogyakarta istimewa. Ini keleresan jamaahnya nggak hadir. Jamaahnya nggak hadir. Jamaahnya nggak hadir. Pokoknya nggak mau saya duduk di belakang. Minta di depan. Masuk pesawat itu sandalnya sudah dilepas karena mau ibadah, harus suci lahir dan batin. Lah niki nganti judeg, pramugarinya juga judeg, lapor kepada pilotnya. Niki wonten jamaah ngeyel niki pripun? Diomongin ket mau tempat duduk panjang itu di belakang ini loh nomornya. Enggak bisa, saya itu mau ibadah, pokoknya duduk saya harus paling depan. Nah, akhirnya pilotnya datang. Ini bapak-bapak kelesan, sana sih ibu-ibu. Bapak-bapak sudah lansia tapi keleresan nggak hadir ini. Duduknya di depan ngeyel itu. Akhirnya pilotnya datang. Mbah, jenengan ajeng tidak jamaah haji, Mbah? Nggih leres. Duduk panjenengan teng wingking, lenggah panjenengan teng wingking. Itu nomornya. Nggak mau saya itu bayar mahal-mahal, pokoknya harus duduk di depan. Mbak niki nuwun sewu, yang depan ini mau ke Malaysia, yang Mekah itu duduk di sana. Oh, jenengan nggak bilang saat tadi. Ngeyel, merepotkan karena tidak mau taat terhadap regulasi. Nanti di sana juga ketemu Bapak Ibu. Milo saya pengen bawa nama baik daerah istimewa Yogyakarta. Dengan apa? Dengan mengikuti ketentuan syariat maupun regulasi Kementerian Agama pemerintah maupun regulasi pemerintah Arab Saudi. Insya Allah mengantarkan panjenengan menjadi haji mabrur. Yang terakhir, haji mabrur itu harus paham ilmu manasik. Halo? Halo? Yang di belakang tiang itu, ya, saya nggak melihat itu. Apa tadi yang nomor 4? Ilmu manasik. Harus memahami ilmu
manasik. Milo Bapak Ibu, dalam rangka ini Kementerian Agama memfasilitasi bimbingan manasik. Kita tidak banyak, hanya satu pemberangkatan itu 8 kali. 8 kali. 6 kali nanti di kantor urusan agama, kemudian 8 kali di Kemenak. Tapi prakteknya nanti di sini semua. 8 kali. Mestinya Bapak Ibu nek mboten lansia 8 kali itu pun paham. Mestinya itu 8 kali itu paham. Gandeng lansia Milo kemudian kita itu bersinergi dengan kelompok bimbingan ibadah haji. Milo nanti ada yang ikut kelompok bimbingan, kita bersinergi Bapak Ibu, saling menyempurnakan. Karena yang namanya manasik itu, walaupun misalnya mboten lansia 8 kali itu pun paham, saya termasuk orang yang susah memahami ilmu manasik ketika belum praktek di Mekah. Nggih, bola bali dijelaskan tentang nafar awal misalnya, ono nafar sani misalnya, bolak balik dijelaskan, tapi angel memahami. Lam yak dong walam yak ham, ora dong dan tidak paham. Tapi begitu di Mekah sana, oh nafar awal itu begini tuh. Milo saya sadar betul panjenengan kemudian sering mengikuti manasik, itu dijamin kemudian semakin paham. Milo nanti wonten undangan nopo mau teng manasik gitu, senajan diulang-ulang, wingi ya kuwi, saiki kuwi meneh, itu dalam rangka habituasi, supaya kemudian jenengan yo paham betul gitu, paham betul. Konon habituasi itu bisa berhasil sekurang-kurangnya, seora-oranya itu 100 kali katanya. Halo? Jenengan saya yakin tidak harus 100 kali gitu. Milo monggo nanti manasik dimanapun diusahakan saged berangkat. Ditanya tetangganya mau manasik tapi lego gitu. Mau manasik, mboten usah kenceng-kenceng, ajeng tindak pundi mau manasik gitu aja. Supaya mboten umuk tadi itu loh maksud saya. Mau manasik. Jadi semakin banyak manasik, harapannya kita paham terkait dengan ilmu perhajian, sehingga mengantarkan hajine awake dhewe mabrur. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, visi Kementerian Agama terkait haji adalah mandiri. Pokoknya niat dalam hati haji sendiri. Ora ono kancane nggak ada masalah. Karena kita nanti pada saatnya akan hidup selama 40 hari di negara orang. Ketemu orang bahasane urung tentu bisa. Dan yang namanya haji itu keblasuk itu biasa. Keblasuk itu bahasa Indonesia ya tersesat. Jamaah haji tersesat. Niku biasa. Suami istri pun tirik-tirik lekan senan bisa kemudian pisah. Yakinlah bahwa walaupun kita itu tersesat, ora bakal metu saka donya. Nah, gitu saja. Setuju nggih? Setuju. Pokoknya di mana tersesat nggak akan keluar dari donya. Jadi tadi materi-materi yang lain tadi itu mboten usah dieling-eling satu ini aja. Pokoknya senajan tersesat ora bakal metu saka donya. Clear nggih? Dalam rangka untuk memandirikan jamaah. Pokoknya mau tawaf bisa sendiri, mau sa'i bisa sendiri, mau mubang gitu, mau wiri, bulang balang, mau itu bulang balang jumroh itu loh, bulang balang gampil. Didampingi alhamdulillah, ono kancane alhamdulillah, ora ono kancane tetep jalan. Pede mawon. Di sana juga banyak petugas yang akan mendampingi kita.
tersesat akan dikembalikan oleh petugas. Jadi predikat jamaah tersesat itu bukan negatif itu. Ya tergantung amalnya masing-masing. Kula riyen dados petugas itu ya pede. Ono jamaah tersesat tak gandeng. Jebule kula ya melu tersesat. Nek mboten napa-napa gitu. Jadi jenengan nanti tersesat tuh konconya banyak. Pede, mandiri. Mila pertemuan-pertemuan seperti ini dalam rangka mengantarkan kita semua menjadi jamaah haji yang mabrur dan jamaah haji yang mandiri. Kulo kinten itu beberapa catatan yang bisa sampaikan. Nanti terkait dengan kebijakan kita akan ketemu lagi dengan beberapa kesempatan. Kesempatan kita masih panjang, ini baru perdana ketemu pertama. Intinya saya nyuwun kerjasamanya, sinergitasnya. Kami yang di pemerintah punya kewajiban melayani, membersamai panjenengan, dan kapanpun insya Allah Mas Tahrir 24 jam ketika ada masalah, ada persoalan, jenengan komunikasi dengan beliau, bareng-bareng kita selesaikan ketika ada persoalan di lapangan. Mekaten ingkang saged kita aturaken, bojo papat meteng sedanten, mbok bilih lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.